Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, saya tadi sholat dulu, lalu ke ruangan dulu, cari tempat yang tenang. Tadi saya di ruang dosen agak berisik soalnya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di konsentrasi arsitektur lanskap buat kalian. Ini semester awal kalian di konsentrasi ya, konsentrasi arsitektur lanskap. Oke, ini ada 8 orang nih yang hadir, di absen kan ada 10 ya, 2 lagi sepertinya biar aja menyusul. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit. Kalian minggu lalu terjadi kebingungan ya antara mata kuliah grafis ini, mata kuliah lanskap grafis dan furnitur lanskap gitu ya kemarin ya. Seharusnya kan Pak Ramayana ya minggu lalu hari Jumat seharusnya membawakan mata kuliah yang tertulis adalah lanskap grafis di situ. Gitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi RPS-nya yang diberikan kepada Pak Ramayana itu adalah RPS furnitur lanskap gitu. Nah, tapi sepertinya terjadi kesalahan teknis sedikit di biro penginputan. Jadi Pak Ramayana tetap membawakan RPS furnitur lanskap, sehingga sebetulnya yang dibawakan Pak Ramayana nantinya tetap mata kuliah furnitur lanskap gitu ya. Tapi kelasnya di Jumat pagi. Nah, di saya akhirnya kami kayak tukeran jadinya ya, tukeran. Saya di lanskap grafis gitu. Jadi siang ini kita ngobrolin lanskap grafis, besok Pak Ramayana ngobrolin furnitur lanskap. Gitu ya. Jadi setujukah dengan hal tersebut? Silakan. Kita kuliahnya sambil santai aja ya. Oke, setuju ya. Kalau setuju, izinkan saya share screen untuk rencana perkuliahan lanskap grafis. Sorry. Oke. Terlihat ya share screen saya ya. Jadi ini enggak enak sini aja deh. Jadi di pertemuan pertama, karena minggu lalu saya nggak hadir ya, kebetulan minggu lalu saya nggak hadir, jadi saya langsung minggu ini langsung membawakan MK lanskap grafis dengan rencana perkuliahan sebagai berikut. Profil mata kuliahnya, SKS-nya itu seharusnya kan 3 SKS ya, lanskap grafis. Kalau furnitur lanskap itu 2 SKS, seingat saya. Kalau lanskap grafis itu 3 SKS. Nama mata kuliahnya lanskap grafis yang tertulis di portal akademik. Lalu semesternya di semester 3, betul ya? Kalian semester 3 ya? Iya, Pak. Oke. Sip. Lalu mata kuliah ini bersifat wajib. Jadwal yang seharusnya itu di hari Jumat ya. Saya nggak tahu jamnya. Jadwal seharusnya dari Jumat. Karena change saya dan Pak Ramayana, jadi jadwal mata kuliah lanskap grafis itu di Kamis siang. Kamis jam 1:30 sampai jam 3. Dosennya saya sendiri, Faris Arindra Syam, SPMSI. Untuk mata kuliahnya sendiri, deskripsinya, mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, kepada kalian, tentang grafis gambar dalam setiap proses pendesainan lanskap. Jadi, sebetulnya mata kuliah ini tuh mirip-mirip Gamtek ya, tapi lebih ke lanskapnya gitu ya, grafisnya seperti apa di lanskap. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat gambar dengan grafis lanskap yang sesuai di tiap tahapan desain lanskapnya.
Nah, kemudian pokok bahasannya di setiap pertemuan nanti, ini kalau nggak salah ada 12 cuman ya. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang 2 kali atau 3 kali disampaikan. Yang pertama, rencana perkuliahan dan pengenalan mata kuliah yang sekarang sedang saya lakukan. Lalu bahasa grafis dan proses desain, insya Allah juga hari ini akan saya sampaikan. Jadi hari ini absen kalian terhitung 2 kali, karena minggu lalu kan saya nggak masuk. Jadi saya paskan di hari ini. Karena bahasan pertama ini tentang rencana perkuliahan kan sebentar. Lalu nanti kita masuk ke bahasa grafis dan proses desain. Lalu nantinya ada gambar sketsa tangan, gambar-gambar konsep, pembuatan gambar teknis, lalu lettering. Lettering nggak tahu di gambar teknik dulu, menggambar teknik ada lettering juga nggak? Apa namanya? Penulisan ada ya. Nah, lettering, lalu gambar penyajian akhir dalam lanskap gimana, gambar potongan dan tampak, berkas simbol grafis. Berkas simbol grafis ini simbol-simbol, misalnya simbol pohon dan sebagainya. Lalu gambar perspektif. Jadi di dalam sebetulnya hampir sama dengan gamtek ya, tapi akan lebih spesifik ke dalam lanskap nantinya gitu. Kurang lebih. Lalu ini persentase nilainya untuk ya pembagian nilai ya istilahnya ya. Etika ini standar dari Unpad seperti biasa. Etika 10%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester atau UTS itu 30%, lalu ujian akhir semester 40%. Kalau saya menilai etika biasanya dari kehadiran. Kalau kehadiran kalian penuh ya saya kadang kasih 100 aja gitu kan. Lalu untuk tugas nanti saya akan memberikan tugas. Biasanya ya kalau lanskap grafis kayaknya gambar ya tetap ya. Lalu ya banyaknya pasti gambar. Kemudian kalau kuis ini nanti kita coba mode kuisnya seperti apa. Nanti kita coba tentatif aja lah kapan kuisnya. UTS ini mata kuliah baru ya, jadi saya masih meraba juga nih. UTS-nya pasti gambar, ujian akhir semesternya pasti menggambar. Jadi tenang saja, mata kuliah ini mata kuliah yang cukup santai sebetulnya, santai tapi menggambar. Kelas penilaian seperti biasa, A-nya 80 sampai 100, B-nya 65 sampai 79, C-nya 55 sampai 64. Untuk D dan E itu terlalu parah, jadi nggak usah kita bahas. Buku referensinya adalah ini, grafik lanskap. Nggak tahu kalian udah ada apa belum? Udah punya apa belum? Boleh dicari. Ya, grafik lanskap. Ini bahasa Indonesia kok. Grandway Rate. Terjemahan sebetulnya buku ini. Ada versi bahasa Inggrisnya. Punya saya versi bahasa Inggris. Dari sketsa, konsep, sampai dengan arsiran penyajian akhir. Nah, kalian boleh belajar dari buku ini. Dan saya juga mengambil bahan kuliah dari buku ini. Oke, ada pertanyaan untuk rencana perkuliahan? Hebat ya, secepat itu. Satu materi. Ada pertanyaan? Ya, perkuliahan tetap daring artinya online. Perkuliahan kita tetap online. Kalau memberikan materi dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan apabila perlu diskusi secara langsung, boleh, tapi janjian dulu dengan saya kapan mau kita diskusi bersama, misalnya tentang gambar, Pak. Gimana sih cara menggambarkan side plan itu sebetulnya? Gimana sih cara menggambarkan planting plan itu sebetulnya? Karena itu termasuk bahasan kita nanti, planting plan, side plan dan sebagainya. Jadi mata kuliah ini tuh bertujuan untuk, sorry rambutnya nggak enak. Ya, mata kuliah ini bertujuan untuk agar kalian itu paham dan tahu bagaimana cara menggambar
gambar-gambar desain lanskap gitu ya, grafisnya seperti apa, bentuknya sih seperti apa ya Pak, analisa itu gimana ya Pak menggambarkannya. Nah itu di mata kuliah ini seharusnya gitu. Ini yang lain pada on kan ya, pada di layar semua kan ya, di layar laptop semua kan ya. Ini Iya Pak. tertutup soalnya videonya semua. Oke. Biasanya saya akan memulai perkuliahan. Sebelum memulai perkuliahan, biasanya saya kabari dulu atau kalian menanyakan ke saya ya siapa Pak, hari ini ada perkuliahan nggak? Biasanya gitu kan, komtingnya nanya ke saya. Kalau saya bilang ada perkuliahan, terus saya sebutkan jamnya. Nah, biasanya saya akan memulai paling lama 15 menit atau setengah jam dari jam yang saya janjikan, gitu ya. Jadi ketika jam saya bilang, oke, kita mulai nanti di 13.30 gitu ya. Saya udah buat room Zoom-nya jam 13.30. Biasanya saya akan mulai paling lama misalnya menunggu gitu ya, menunggu yang lain bisa di 13.45 atau di 14.00 gitu ya, itu paling lama. Jadi paling lama kita menunggu keterlambatan itu sampai 30 menit gitu ya. Jadi ketika 30 menit tidak hadir, maka saya akan mulai aja perkuliahannya. Terserah mau masuk mau enggak, itu saya enggak peduli. Gitu ya. Oke, untuk pengabsenan nanti di akhir biasanya saya minta kalian buka videonya untuk saya print screen, jadi sebagai bukti kehadiran kalian itu. Itu untuk kontrak perkuliahannya, peraturan perkuliahan. Nah, kalau untuk selama perkuliahan, maksudnya selama saya menyampaikan materi, silahkan tetap di mute ininya, mikrofonnya tetap di mute. Nah, tapi kalau ada pertanyaan, boleh pakai raise hand-nya, bisa kan di raise hand atau langsung aja di itu di nyalain mic-nya, langsung tanya. Gitu ya. Ini udah 9 yang hadir ya berarti ya. Sip. Ada pertanyaan untuk pendahuluan perkuliahan? 11 menit saya sampaikan tadi. Ngebut juga ya. Materi pertama. Saya akan masuk ke materi kedua. Kok ini? Oh ini. Sip. Benar kan ya? Ayo. Sip. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? 27 halaman. Pak. Aman ya, lanjut ya. Oke. Oke, mata kuliah ini mata kuliah MK Lanskap Grafis. Bahasan pertama kita adalah tentang bahasa grafis dan proses desain. Maksudnya bahasa grafis di sini cara penggambarannya gitu ya, cara penggambaran, cara bagaimana bentukan gambarnya gitulah istilahnya ya. Bagaimana gambar itu bisa menyampaikan informasi sesuai dengan tahapan desain yang sedang kita lakukan, gitu ya. Jadi tahapan desain itu ada beberapa. Kita mengenal ada tahapan desain. Yang pertama pengembangan program. Saya sering menyebutnya pengembangan program ini adalah desk study atau studi meja kerja. Jadi kita sebelum ke lapangan gitu kan, sebelum melihat site-nya, kita cari-cari dulu informasinya gitu kan. Nah, itu biasanya belum berupa gambar. Biasanya produknya itu di tahapan pengembangan program ini masih program-program tertulis, masih tulisan-tulisan, masih notes dan sebagainya. Lalu tahapan berikutnya ada inventarisasi dan analisis tapak. Nah, di sini baru mulai kita menggambar.
Produk gambarnya bisa berupa gambar-gambar analisis tapak. Apa saja Pak? Nah, nanti itu kita akan sampaikan. Lalu konsep desain berikutnya. Jadi ini proses ya dari atas ke bawah ini merupakan alur proses. Jadi, nah, inventarisasi dan analisis tadi hasilnya adalah gambar-gambar analisis tapak, lalu konsep desain. Nah, setelah kita menganalisa tapak, kita akan masuk ke konsep, gitu kan? Konsep itu adalah ide-ide awal untuk mendesain, gitu kan? Nah, biasanya itu produk gambarnya adalah konsep-konsep, denah, dan sketsa-sketsa. Jadi biasanya tergantung ya, setiap arsitek itu punya gaya-gaya masing-masing, apakah dia langsung menggunakan computerized dalam mengkonsepnya atau menganalisa, atau dia freehand aja gitu kan, freehand aja dalam mendesainnya. Itu. Lalu ada pengembangan desain. Tahap berikutnya, pengembangan desain ini adalah memperhalus konsep sebetulnya. Jadi di sini akan dihasilkan gambar-gambar penyajian akhir, artinya gambar-gambar desain yang sudah mulai halus gitu ya, sudah mulai halus. Lalu tahap berikutnya desain akhir. Desain akhir ini ketika sudah disetujui oleh, jadi gambar penyajian ini sudah kita presentasikan, gambar penyajiannya udah kita presentasikan ke klien gitu kan, ke pemilik tapak. Nah, kita berikutnya ke desain akhir, yaitu produknya, dokumen-dokumen pelaksanaan. Nah, ketika kalian gambar-gambar yang ini, gambar yang konsep hingga pengembangan desain ini, konsep dan pengembangan desain adalah gambar-gambar presentasi sebetulnya. Gambar presentasi, artinya gambar itu harus informatif dan menarik untuk dilihat gitu. Informatif dan menarik untuk dilihat karena kita present konsep dan pengembangan desain ini ke klien, artinya ke yang punya gitu kan, ke yang punya tapak. Nah, kalau dokumen-dokumen pelaksanaan ini sifatnya adalah teknis, artinya dia harus informatif, akurat, lalu presisi, artinya ukuran-ukurannya jelas dan skalanya betul, bisa dilaksanakan di lapangan gitu ya. Biasanya gambarnya itu dokumen-dokumennya adalah dokumen-dokumen teknis gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, pengembangan program. Yang pertama tadi kan tahapannya pengembangan program ya. Nah, pengembangan program ini adalah sebuah tahap riset. Jadi sebelum kita mulai melihat lokasi, melihat tapak, arsitek lanskap ini, dia bakal riset dulu nih, pengumpulan informasi tentang si tapak itu. Sebelumnya udah ngerti ya tapak itu apa ya? Tapak itu lahan yang akan kita desain. Nah, sebutnya tapak. Bahasa Inggrisnya site, nah bahasa Indonesianya tapak. Nah, tapak. Jadi kita akan mendesain tapak nih, gitu kan? Nah, yang pertama kali kita lakukan itu pertama adalah pengembangan program dulu. Pengembangan program itu disebut desk study. Desk study. How to desk study. Nah, desk study. Jadi nyari-nyari data tentang si tapak, terus misalnya nyari di Google Earth lokasinya di mana gitu kan. Nah, itu biasanya adalah di tahapan pengembangan program ini. Lalu data yang dikumpulkan, ini salah tulis, seharusnya bisa dari pemilik lahan, jadi dari si owner, dari klien kita gitu kan, data-datanya kita dapat, dari administrator proyek juga bisa, dari pemerintah itu data RT RW mungkin, rencana tata ruang wilayah gitu kan, lalu data tentang
data tentang peraturan-peraturan itu semua kita lakukan sebelum, biasanya gitu. Saya melakukannya sebelum. Jadi menghimpun pengetahuan tentang tapak dulu. Nah, fokus datanya pada fakta-fakta, sikap ini maksudnya apa ya istilahnya ya? Peraturan-peraturan gitu ya, kebutuhan dan serta kendala dan potensinya dari si tapak. Kebutuhan di tapak itu maksudnya ini fungsi tapak ini dalam, misalnya tapaknya ada di dalam kota gitu kan. Nah, di dalam kota ini si tapak ini sekitarnya apa? Nah, di sekitarnya itu kira-kira kebutuhannya apa yang bisa kita akomodasi di dalam tapak. Nah, itu. Jadi seperti catatan-catatan aja untuk pengembangan program ini. Jadi belum ada gambar-gambar. Biasanya gambar pun adalah data, gitu kan, data awal. Lalu produk dari tahapan ini ya itu tadi berupa masih catatan-catatan, kuesioner yang sudah terisi dan sebagainya. Kuesioner ini misalnya kita lakukan pertanyaan wawancara ke warga-warga sekitar gitu kan. Kira-kira tapak ini mau dibuat apa ya gitu. Maksudnya kita mencari tahu keinginan warga membutuhkan tapak atau taman seperti apa gitu kan. Nah, tahapan selanjutnya inventarisasi dan analisis. Tahap inventarisasi dan analisis ini itu adalah biasanya arsitek lanskap profesional mengumpulkan, mencatat informasi tentang karakter biofisik dan sosial budaya dari tapak. Biofisik ini maksudnya itu terdiri dari ukuran tapaknya, panjang lebarnya, lalu ukuran bangunan yang ada di dalam tapak kalau ada gitu kan, kalau ada di tapak bangunan existing, lalu ada tumbuhan-tumbuhan, ada pohon apa aja, ada semak apa aja di dalam tapak itu, lalu karakter tanahnya seperti apa, karakter iklimnya seperti apa, karakter drainasenya, arah-arah pandangan, view dan sebagainya, lalu faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh untuk proses pembuatan desain. Produk grafisnya berupa gambar analisa. Untuk tapak yang berukuran kecil, dia bisa kalian satukan tuh. Kalau tapaknya kecil gitu kan, inventarisasi dilakukan dengan pensil, bisa pakai pensil gitu kan, bisa digambar sketsa. Dan biasanya itu harus detail, gambarnya itu harus betul-betul terekam semua informasinya di dalam dan ditampilkan dalam gambar. Lalu untuk tapak ukuran yang sangat luas berskala wilayah, biasanya grafisnya tidak harus detail gitu ya. Biasanya hanya di blok aja gitu. Karena dia biasanya menjelaskan karakter wilayah itu secara umum gitu ya, kalau untuk skala kewilayahan. Nah, ini contohnya untuk analisa tapak. Terlihat ya, untuk analisa tapak. Jadi nah, ada batasnya gitu kan. Ini tiang listrik nih, grafiknya seperti ini. Lalu ini jalur sirkulasi misalnya gitu. Ini ada bangunan di sini, ada bangunan. Lalu ini sirkulasi pedestrian. Lalu di sini ada view ke arah sana ada apa. Nah, langsung dikasih keterangan di sininya, langsung dicoret-coret gitu ya. Nah, gambar analisa ini biasanya bukan gambar presentasi. Sehingga berantakan kayak gini pun nggak masalah. Artinya gambar analisa itu adalah untuk konsumsi si arsitek sendiri gitu kan. Konsumsinya arsitek lanskap sendiri. Jadi ini digambarkan untuk pertimbangan desain nantinya gitu. Jadi ada apa aja di lokasi gitu kan, misalnya ada daerah yang relatif datar, permukaan tanah baik, lalu landaian ke bawah, di sini landai ke sana gitu kan. Lalu ada
Sistem septic tank dengan penguapan dibiarkan terbuka, memperlunak sudut. Nah, di sini ada sistem septic tank terbuka, lalu di sini ada tepian tangga terkena erosi. Nah, itu ini cara analisa tapak kecil, biasanya seperti ini. Nah, ada simbol-simbolnya kan, jalan masuk mobil seperti ini, jalan masuk mobil seperti ini. Nah, jadi mobil di panahnya seperti ini. Nah, yang seperti ini, panah yang seperti ini adalah untuk pedestrian, artinya pejalan kaki. Misalnya gitu. Biasanya berbeda berbeda arsitek lanskap itu punya gaya masing-masing dalam simbolisasi gitu ya. Tapi ada beberapa eh, standar yang umum ada. Tapi arsitek-arsitek lanskap itu biasanya punya gayanya masing-masing dalam mencoret-coret gitu ya. Analisa itu masih gambar coret-coret sebetulnya. Nah, ini kalau skala kewilayahan. Besar dia kan skalanya. Di sini ada judulnya jalur transmisi Blue River Gore Pass. Ini judul proyek ini. Lalu yang ini judul gambarnya tetumbuhan vegetasi, maksudnya vegetasi. Ini analisa vegetasinya, dia ada jenis hutan aspen, hutan spruce atau fir, ada hutan Douglas fir, ada Douglas fir juniper, ada lodge people pine. Jadi jenis-jenis hutannya ya, tumbuhan di hutannya itu diblok sama dia gitu kan. Yang A itu aspen, ini ada A tuh. Diblok aja lalu dikasih simbol huruf. Biasanya kalau skala kewilayahan gambarnya seperti ini. Blocking gitu ya, blocking aja. Nah, ini salah satu contoh lagi marga satwa atau wildlife ya, satwa yang ditemukan. Ini ada elk calving area, elk critical winter range, mute deer critical winter range. Artinya di sini itu di wilayah-wilayah tertentu tadi, yang di wilayah M misalnya ini adalah wilayah untuk si rusa mule ini beristirahat di musim dingin, misalnya gitulah. Tuh ada goose production area. Goose production area ini untuk tempat produktivitasnya si angsa gitu ya. Angsa. Jadi kalau skala kewilayahan biasanya kan luas ya, lanskapnya luas gitu. Jadi analisa satwa ini perlu gitu. Karena mungkin lahannya di hutan gitu kan. Jadi kita harus analisa aktivitas satwanya agar desain kita nanti tidak mengganggu dari habitat satwa itu. Gitu. Nah, sampai di sini jadi terbayang ya pekerjaan kita itu seluas apa pekerjaan arsitek lanskap itu. Jadi nggak cuma taman-taman melulu, tapi kita sampai mendesain di alam itu juga kita mendesain. Gitu. Bisa taman nasional, bisa suaka marga satwa, taman hutan raya itu juga kita kerjakan gitu ya, kita desain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sampai di gambar inventarisasi dan analisa ini. Ini masih secara umum ya. Saya juga belum ngasih tugas nih hari ini. Jadi mulai minggu depan baru kita mulai untuk latihan, menggambar dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai di gambar yang tadi 2 ini? 3 ya. 1, 2, 3. Lanjut dulu Pak. Gitu kan. Saya berasa sendirian jadinya ngomong sama layar nih. Ngobrol. Slow.
Oke, kita lanjut. Desain konseptual. Jadi tahap pertama tadi inventarisasi dan tahap pertama tadi program ya, pengembangan program, lalu masuk ke inventarisasi dan analisa, lalu masuk ke desain konseptual. Jadi pembuatan konsep. Nah, tahap desain konseptual ini adalah tahap untuk menuangkan ide-ide desain. Jadi ide desain apa aja kalian munculkan di situ, itu kalian gambarkan, kalian coret-coret istilahnya ya. Kita coret-coret di dalam kertas. Nah, tapi dengan ukuran-ukuran tapaknya yang sudah berskala gitu ya, berskala. Nah, jadi mau kalian coret gimana, polanya gimana ya. Nah, itu biasa di dalam tahap desain konseptual ini. Nanti mau ada ruang apa aja ya, gitu kan? Diletak di mana nih ruangnya? Oh, di sini ada bagian yang perlu ditutup nih kayaknya, gitu kan? Di sini ada bagian yang perlu dibuka karena view-nya bagus, gitu kan? Nah, itu dibuat di dalam desain konseptual ini. Produk grafisnya berupa gambar skematis, diagram fungsi, diagram ruang, rencana konsep, dan sebagainya. Kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, ini dia, denah konsep. Denah konsep. Nah, ini tanda panah yang berlanjut ini adalah tanda panah untuk apa namanya, jalur utama gitu ya istilahnya. Lalu di sini ada jalur lainnya. Lalu di sini ada ruang sekolah menengah, sekolah dasar, ada taman lingkungan. Lalu di sini dikasih pembatas tanaman, tuh lanskap pembatas tuh kan, pembatas tanaman. Saya bisa tahu karena memang simbolnya sudah seperti itu gitu ya, simbolnya sudah seperti ini untuk pembatas ruang gitu kan. Jadi kalau kalian cuma memberikan garis gini aja, itu belum tentu ruangnya terbatas loh, belum tentu ruangnya itu tertutup gitu. Artinya orang bisa aja keluar masuk. Nah, kalau cuman gini aja ya, cuman si ini nih, sorry. Kalau cuman kalian menggambarnya hanya si garis yang hitam ini aja, nah si yang melihat, apalagi arsitek lanskap juga gitu ya yang melihat, itu menganggapnya ini tuh bisa nggak ada dinding gitu, bisa keluar masuk dengan bebas, dari sini bisa, dari sana bisa, dari sini bisa gitu kan. Nah, dengan adanya misalnya ini lanskap pembatas ini simbolnya tuh yang garis-garis ini, bisa garis-garis begitu, bisa biasanya kalau saya begini nih garis-garisnya. Nah, pembatas itu. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini nantinya ada pohon atau semak atau something sesuatu yang membatasi si ruang ini dengan si jalan gitu. Dengan adanya hal seperti ini. Bisa jadi dia itu menutupin sampai pandang atau sampai ke pandangan, jadi menutupi pandangan dari taman lingkungan ke arah si jalan, atau bisa jadi enggak, hanya membatasi gerak gitu. Nih, jadi simbol-simbol grafisnya nanti kita perhatikan, kita akan perdetail di tiap-tiap pertemuan nanti. Lalu ada simbol panah aja ada beberapa nih kan, ada yang seperti ini panahnya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini panahnya, yang ini lagi gitu kan. Nah, ini hanya menjelaskan biasanya ini ada ruang di sini, ada ruang di sini, lalu dia kasih panah nih, kasih panah. Artinya ada hubungan antara si ruang sekolah menengah dan sekolah dasar ini. Ada, dia terhubung gitu. Nah, masalah nanti dihubungkannya dengan jalur pedestrian di sebelah mana, ya terserah. Nanti mungkin akhirnya akan di sini nih jalur pedestriannya. Tapi panah ini hanya menjelaskan bahwa akan ada hubungan atau apa ya, antara ruang yang ini dengan ruang yang ini akan terhubung nantinya gitu. Jadi ini masih konsep, masih awal gitu. Masih konsep awal, jadi masih coret-coret. Belum ke desain, belum ke bentukan gitu. Inilah gambar apa istilahnya, denah konseptual atau konseptual diagram.
skema konsep. Nah, ada lagi yang seperti ini diagram fungsi. Dia mengistilahkannya diagram fungsi. Sama aja sebetulnya, ini skema konsep atau diagram konsep ya, konseptual diagram. Nah, di sini ada dia kasih gambar penghalang gitu kan, penghalang pembatas gitu kan. Di sini menuju gudang, di sini ada ruang gudang gitu. Apakah gudangnya bentuknya bulat gitu? Enggak gitu kan. Dia cuma menjelaskan aja di situ nantinya ada gudang, di sini ada ruang utilitas gitu kan. Di sini jalan umum, yang ini jalan umum. Lalu di sini gedung gitu kan. Ini kan gambar yang awal tadi kan sebetulnya. Gambar yang diinventarisasi tadi ada kan. Nah, ini bangunan nih. Sorry. Nah, bangunan. Lalu nanti di sini ada sirkulasinya kan. Dari depan sirkulasi masuk ke garasi, ini sirkulasi kendaraan, yang ini sirkulasi pejalan kaki gitu kan. Ke sini ada ruang utilitas, ada tempat bermain anak, ada penghalang di sini. Gitu, ada pandangan terbuka. Nah, di sini ruang rekreasi keluarga gitu kan. Apakah nanti bentuknya seperti teras atau lapangan rumput. Nah, kan belum ditentukan di sini, belum kelihatan gitu kan. Tapi masih dikasih aja lingkaran berupa di sini nantinya akan menjadi ruang rekreasi keluarga gitu kan. Terus dikasih di sini pandangan harus terbuka katanya karena ada view bagus ke arah sungai, ini sungai misalnya. Lalu ke sana juga harus terbuka. Penghalang ada di sini. Kenapa di sini ada mesin AC nih, jelek kalau nggak ditutupin gitulah misalnya kan. Lalu ada sirkulasi ke sini. Di sini ruang apa? Halaman untuk bermain ternyata. Di sini halaman untuk bermain. Lalu di sini pandangan yang difilter. Pandangan difilter artinya dikasih sedikit ornamen-ornamen di sini. Ornamennya apa? Belum ditentukan sama dia. Ornamennya. Apakah nanti ada tanaman di situ? Apakah nanti ada hardscape berupa sculpture tahu ya, sculpture tahu lah ya, sculpture ya, bahasa sculpture. Nah, kalian mulai mengumpulkan istilah-istilah gini ya. Sculpture itu adalah bisa patung atau ornamen di dalam taman, ornamen keras dalam taman, itu bisa disebut sculpture. Patung gitu ya. Terus kalau air mancur kita sebutnya bukan sculpture, kita sebutnya fountain. Itu air mancur. Nah, itu nambah istilah kalian aja. Nah, ini secara umum untuk gambar skema konsep ya, skema konseptual atau diagram konseptual. Tetap dia pakai skala, kalian bisa lihat di sini, tetap pakai skala. Walaupun skalanya skala garis atau skala batang kayak gini ya, scale bar. Tetap dia kasih arah utara ke sebelah mana gitu ya. Silakan Mutiara, raise hand ya. Pak, izin bertanya. Iya, Kalau silakan. yang pandangan yang difilter itu fungsinya apa ya Pak? Soalnya kan itu kan tanda panahnya kan ke outside kan, ke view luar. Ya. Terus yang mau difilter tuh maksudnya gimana? Kan itu pembatas yang di ujungnya itu kan ada penghalangnya. Ya. Maksudnya Tadi kan gimana? ini ada, ya sorry. Itu aja kah? Mutiara? Iya Pak. Oke. Di sini kan tadi ada septic tank nih. Ada septic tank. Ya kan nih, septic tank nih, sistem septic tank. Di situ ya. Kalau kita buka, kan view dari sini tuh jelek pasti kan. Dari sini ke situ pasti jelek view-nya. Nah, sehingga dia kasih penghalang di sini satu. Dia kasih penghalang bisa berupa
tanaman-tanaman, dikasih penghalang di situ. Nah, di sininya pun dia filter. Mungkin dia bisa kasih tanaman yang bagus gitu ya, bernilai estetika gitu kan. Sehingga masih bisa ngelihat ke sana, tetap masih bisa lihat ke sana, tetap masih lihat ke sana, tapi dia bakal kasih front apa istilahnya ya, front side. Kalau ini kan back side ya, background gitu, foreground istilahnya. Dia kasih foreground berupa si tanaman-tanaman yang udah ada estetikanya dulu gitu. Jadi dia pecah dulu tuh konsentrasinya si pengguna yang ada di ruang ini. Ini ruang apa tadi? Pertemuan pertemuan kantor di sini, Ding. Ruang pandang di sini itu dia kasih filter dulu gitu. Filter dulu, dia pecah dulu tuh konsentrasi si pengunjung biar nggak langsung lihat ke sini. Nah, itu salah satu cara kan. Nah, kalaupun dia nanti akhirnya ngelihat ke sini, sudah terfilter dengan yang ini, dihalangi lagi dengan yang ini gitu. Maksud dia seperti itu. Penghalangnya juga bisa berupa tanaman yang berestetika gitu kan, ada bunga-bunga, sehingga yang ini tadi, septic tank yang terbuka tadi itu bisa tertutup dari pandangan dari sini. Jadi nggak kelihatan jelek tuh tamannya gitu. Gitu Mutiara. Berarti istilahnya buat mengalihkan pandangan lah ya Pak. Betul, betul. Memfiltrasi pandangan gitu ya, mengalihkan konsentrasinya si pengunjung aja gitu. Si si pengguna tapak nantinya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada gambar lagi di sini ternyata. Ada gambar lagi di sini. Ini ada ada jalur ya. Ada jalan di sini, sorry. Jalan Oliver, jalan Button. Nah, di sini ada jalur dari luar ke dalam gitu ya, jalur utamanya. Jalur utama. Lalu di sini di dalam tapaknya juga dia kasih jalur pejalan kaki di dalam tapaknya dari mana ke mana gitu kan. Bisa tembus ke sana, bisa tembus ke sana. Lalu dia ada ini ada pandangan ke lanskap sekitar. Berarti itu bagus ya, ada hal bagus gitu. Ada view bagus ke arah lanskap sekitarnya. Lalu ini ada jalan penghubung ke lapangan berkuda. Lapangan berkuda ada ke sebelah sana ya, berarti sana dan sana. Di sini ada penutup, pembatas, di sini pembatas, mungkin di sini adalah pembatas gerak. Pembatas gerak, artinya yang membatasi tapak nih, pembatas gerak. Simbolnya seperti itu tetap, tapi dia nggak membatasi pandang. Pandang tetap terbuka ke lanskap sekitar. Nah, di sini dia kasih udah ada simbol-simbol tanaman, nanti seperti ini, pulau-pulau tanaman nih ya. Kelihatan. Ada tanaman di sini gitu. Ya boleh juga seperti ini langsung. Lalu di sini dia kasih ada simbol ini. Nah, simbol ini maksudnya adalah simbol point of interest atau focal point. Jadi focal point dari si tapak ini. Focal point itu adalah titik utama gitu ya. Bisa berupa titik kumpul, bisa berupa monumen, bisa berupa menara gitu. Itu disimbolkan seperti ini. Kalau dia sebagai focal point atau point of interest, simbolnya seperti itu, point of interest. Ya, kurang lebih sama ya dengan yang tadi ya. Oke, diagram konsep tadi. Nah, selanjutnya masuk ke pengembangan konsep desain. Nah, jadi habis dari tadi yang ini, desain konseptual atau ya konseptual desain ya, konsep, pembuatan konsep, lalu kita kembangkan konsepnya. Nah, jadi di tahap ini, ide-ide yang spesifik, ide-ide yang sudah fix gitu ya, itu mulai diformulasikan.
Nah, ide yang tidak terpakai langsung dibuang, ide yang sesuai itu mulai diperhalus. Misalnya nantinya akan, tadi kan masih simbol-simbolnya, simbol tanamannya seperti ini ya, gini-gini gitu kan. Nah, belum tahu kita bakal pakai, bakal pakai pohon atau pakai semak gitu, kita nggak tahu, kita belum tahu gitu kan. Nah, ketika masuk ke sini, masuk ke pengembangan konsep, nah kita mulai untuk membuat bentuk, maksudnya bukan bentukan, konsep-konsep, misalnya bakal pakai pohon di sebelah sini, bakal pakai barisan tanaman semak di sebelah sini gitu. Jadi mulai keluar lah, mulai detil lah gitu ya, mulai terlihat desain awal gitulah. Jadi itu adalah tahapan pengembangan konsep desain. Nah, aspek biasanya kalau di apa namanya, pada tapak yang berukuran besar atau tergantung gayanya sih, tergantung gayanya si arsitek lanskap. Biasanya kalau saya itu saya pisahkan antara konsep ruang atau konsep zonasi nantinya, lalu konsep sirkulasinya, konsep vegetasinya, konsep perkerasannya itu saya pisahkan. Jadi kalau saya pasti gambar konsep itu pasti banyak gitu. Gambar analisa dan gambar konsep itu pasti banyak. Karena saya pisahkan antara konsep ruang, konsep sirkulasi, konsep vegetasi dan sebagainya. Tadi kalau yang ini kan disatukan, gitu kan. Yang ini juga akan disatukan. Kita lihat ya, produk grafis yang dihasilkan adalah gambar dan sketsa pengembangan konsep desain. Nah, ini dia mulai kasih di sini, mulai kasih ada danau di situ, di sini akan ada jalan gitu kan. Kalau tadi kan masih pakai panah-panah tuh, masih pakai panah-panah. Kalau ini udah dia bakal ada jalan nih di sini gitu. Nah, kasih pohon, terus kasih bentuk bangunan di situnya, sudah mulai terlihat desainnya. Nah, ini kayaknya gambarnya saya salah letak. Ini harusnya di gambar yang awal tadi. Nah, ini mungkin saya masukkan kayak gini tuh karena biar terlihat prosesnya. Nih, tadi kalau di gambar diagram konsep itu seperti ini, pakai panah-panah, pakai ini pembatas, di sini ada pembatas, di sini ada ruang untuk plaza utama, di sini ada tanaman penghalang di sininya juga, di sini ada sirkulasi gitu kan. Nah, ketika denah konsep ini langsung diterjemahkan menjadi pengembangan desain, maka hasilnya seperti ini gitu kan. Di sini ada tanaman semak di bawahnya, ada pohon di sini ternyata gitu kan. Lalu di sini ada jalur sirkulasi yang tadi, yang tadinya hanya panah seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini gitu kan. Ada jembatan di sini. Lalu di sini ada perkerasan untuk jalan tadi. Di sini ada dinding untuk tempat duduk, di sini ada panggung beratap, gitu kan? Ada plaza di sini. Di sini dinding untuk tempat duduk. Di sini plaza utama gitu kan tadi kan. Di sini ada pohon, dinding tempat duduk dan sebagainya. Jadi ketika pengembangan masuk ke konsep pengembangan desain gitu kan, mulai keluar hal-hal seperti ininya. Bentukannya mulai terlihat gitu. Sketsa pengembangan desain. Nah, bisa mulai keluar ininya. Di sini ada bangku gitu kan, ada bangku taman, ada semak, mana semak. Nah, contoh perdu, sweet. Nah, mulai itu ya, mulai keluar kebayang mau pakai tanaman apa gitu, itu mulai keluar di desain pendahuluan ini. Desain pendahuluan. Nah, mulai bisa dipotong-potong sama dia kan, ada potongan-potongannya. Nah, kalau yang ini master plan, rencana induk, master plan. Ini biasa kalau skalanya luas, skala kewilayahan ya. Bisa satu desa, satu dusun nih. Nih bangunannya aja segitu tuh. Ini ada danau, ada lapangan tenis di sini, kecil. Jadi biasanya untuk skala kewilayahan atau kawasan gitu ya,
Dia pasti sampai di sini dulu nih kerjaannya, master plan. Baru nanti dia akan buat desain, detail-detail desain dari masing-masing wilayah-wilayah ini, gitu, masing-masing area. Nah, terus ketika sudah selesai sampai ke desain pendahuluan, sampai ke ini misalnya sketsa pengembangan desain dan desain pendahuluan produknya, baru masuk ke desain akhir. Nah, desain akhir ini ketika kita sudah presentasi, udah present nih tadi gambar yang ini atau yang ini, sudah kita present ke owner atau ke klien kita, klien yang punya lahan gitu kan. Terus katanya, oke, nggak ada revisi lagi, udah itu yang kita pakai gitu misalnya kan. Udah ini cakep, konsepnya saya setuju, bentukan oke, sudah saya setuju, udah nggak ada lagi, saya udah nggak ada revisi lagi kata si ownernya gitu kan, kata si klien kita. Oke, baru kita mulai penggambaran tahap akhirnya. Penggambaran tahap akhir ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan. Nah, ini akan lebih banyak lagi. Gambar yang dihasilkan. Karena produk grafisnya berupa gambar teknis, lalu rencana bentukan lahan, rencana irigasi, rencana drainase, rencana penanaman, dan detail konstruksi dari perkerasannya, gitu ya. Site plan itu dia denah lah ya, denah itu site plan. Lalu rencana bentukan lahan apabila kita lahannya miring gitu atau berbukit dan sebagainya, kita mau grading, apa istilahnya grading itu? Grading itu mau kita ratakan misalnya, atau kita ganti bentukan lahannya, ada galian dan isian, ada cut and fill gitu. Nah, itu kita tuangkan di rencana bentukan lahan ini. Nah, lalu ada rencana irigasi dan drainase. Nah, sumber-sumber air itu ada di mana gitu kan? Dari mana nih kita tarik saluran airnya, lalu nanti buangnya kemana gitu. Itu kita juga yang buat. Lalu rencana penanaman, planting plan. Kita mau nanam apa aja, di mana titiknya, jumlahnya berapa, jenisnya apa, itu semua ada di rencana penanaman ini. Lalu detail konstruksi perkerasan. Detail konstruksi perkerasan ini misalnya kita mau buat bangku taman gitu kan. Nah, bentukannya bangku taman itu seperti apa, lalu bentukannya seperti apa, ukurannya seperti apa, panjang lebar tingginya gimana gitu kan. Pakai bahan apa itu dituangkan di dalam gambar detail konstruksi perkerasan ini. Jadi di lanskap memang gambarnya akan sebanyak itu gitu ya. Sama di bangunan juga seperti itu. Bangunan kan lebih ke bagaimana menggambarkan konstruksi pembangunan si bangunannya itu gitu kan. Nah, kalau kita lebih ke perkerasan-perkerasan yang ada di lahan kita gitu. Misalnya tadi ya contohnya bangku taman atau gazebo atau pergola atau perkerasan jalan. Nah, itu gimana pakai bahan apa gitu kan, pedestrian track-nya, jalan setapaknya, itu kita harus tahu bahannya dan sebagainya dan kita gambarkan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini rencana bentukan lahan, ground plan, istilahnya ground plan. Jadi ada gambar kontur, lalu konturnya kita buat jadi seperti apa. Ini ada di sini penggambarannya. Kontur yang eksis, artinya kontur existing gitu ya. Itu yang putus-putus, kontur yang memang alaminya gitu ya. Lalu kontur yang diusulkan adalah yang menerus, yang ini. Ini kontur yang diusulkan. Lalu ada usulan drainase, ini ada drainase, ada tanda panah kemana gitu kan. Nah, drainasenya akan ke sana, drainasenya akan ke sana, akan ke sana. Terlihat. Nah, ini gambar teknis untuk bentukan lahan. Jadi ketika pelaksanaan di lapangan, mereka nggak akan bingung gitu kan. Jadi, oh saya harus timbun di mana, saya harus gali di sebelah mana. Gitu. Pelaksana jadi bisa lihat di gambar kita.
Berikutnya, dana tata letak. Nah, tata letak. Site plan lah istilahnya ini. Letak di mana ada ukuran-ukurannya jelas. Sehingga bisa dilaksanakan desain kita itu. Kemudian rencana irigasi, sumber-sumber air di sebelah mana gitu kan. Sumber air di sini. Titik sumber air, salurannya ke arah mana saja, itu kita juga buat di dalam taman. Lalu ini rencana pendahuluan lanskap, artinya ini desainnya gitu ya, site plan tadi. Kemudian ini sama, mulai ada planting plan, istilahnya di sini jenis-jenis tanamannya apa saja. Cercoplupus montanus, lalu Pinus arstava, Aphetos stapilos patula. Aneh ya namanya ya. Ini kayaknya nama-nama tanaman di area temperate. Artinya iklimnya nggak sesuai dengan kita. Iklim kita kan tropis ya. Ini mungkin iklim temperate. Makanya saya juga nggak kenal-kenal kali ini nama tanamannya. Lalu rencana penanaman. Nah, rencana penanaman itu digambarkan seperti ini. Biasanya, ya, saya zoom ya. Nah, ini ada hiderbaja tanamannya, ada lapangan rumput, ada juniper di sini. Nah, kalau tanaman ground cover, mungkin kalian baru masuk ya tanaman mata kuliah tanaman lanskap ya semester ini. Biasanya tanaman dalam lanskap itu kan kita bedakan ada ground cover, ada rumput dan ground cover. Ada semak atau shrubs, ada trees, ada pohon. Secara umum ya, secara umum itu. Nah, kalau pohon kita hitungnya batang pohon. Ini satu gini kan, 1 batang, 2 batang, 3 batang gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah pohon apa? Katakanlah pohon mangga gitu ya. 1, 2, 3 pohon mangga. Jadi batang pohon mangga. 1, 2, 3 batang pohon mangga gitu kan. Jadi karena di nursery, di penyedia tanaman, tanaman ini dijualnya per batang gitu. Nah, kalau tanaman-tanaman yang shrubs itu dijualnya per polybag. Per polybag. Jadi kita harus tahu ukuran polybagnya. Ada yang 20, ada yang 40 gitu kan, tergantung spesifikasi gitu. Nah, jadi berapa banyak tanaman yang dipakai shrubs tertentu, misalnya katakanlah kita mau pakai shrubs apa? Ixora, bunga soka. Ixora javanica gitu kan. Kita mau pakai itu di sini, Ixora javanica itu. Nah, berapa polybag kira-kira segini? Nah, itu kita harus hitung berapa polybagnya. Nanti itu kita akan pelajari di planting plan. Ini kita akan bertahap. Lalu kalau rumput gimana Pak? Kalau rumput dihitung aja meternya gitu, meter perseginya. Karena kalau rumput itu dijual di penjual tanaman itu per meter persegi. Gitu. Nah, di planting plan ini informasi itu ditampilkan semua. Jenisnya apa, titik tanamnya di mana, lalu berapa jumlahnya, itu digambarkan semuanya. Kayak gini nih, ini ada titik tanam di sini, apa ini tanamannya? Honeylochus. Yang ini ada 11 honeylochus, 1, 2, 3 mungkin yang sepanjang ini honeylochus semuanya. Nah, titiknya di situ 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi dokumen planting plan-nya itu bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan gitu ya. Memudahkan si pelaksana untuk membuat desain kita di lapangan. Nah, ini jadwal rencana seperti ini rencana penanaman juga. Jadi ada beberapa gaya cara penggambaran
rencana penanaman, ada yang kayak gaya tadi, ada yang ini, ada beberapa juga gaya saya beda lagi, gaya Bu Cindy mungkin beda lagi gitu. Tapi intinya sama, tujuannya adalah untuk memperlihatkan titik tanamnya di mana, jenisnya apa, dan jumlahnya berapa. Itu dia. Nah, yang ini detail-detail konstruksi, kita harus gambarkan juga detail konstruksinya. Ini kan bangku taman ya. Bangku taman, ini ada kakinya, ini pondasinya. Ditanamnya berapa senti ke bawah, lalu dicor kah, ini bahannya apa, tiangnya, lalu finishingnya pakai apa, itu juga harus kita gambarkan. Oke, ini habis, kurang lebih demikian. Ada pertanyaan? Pas ya, 14.58, jam 3. Ada pertanyaan untuk materi ini? Tadi saya record kan? Saya record kan? Record, Pak. Oke, sip. Recordingnya akan saya upload di YouTube, nanti kalian bisa ulang-ulang lagi. Saya kasih linknya. Gimana? Ada pertanyaan? Bingung ya? Berarti Pak, ini lanjutan dari mata kuliah studi dasar perancangan semester lalu ya Pak? Studi desain Gimana perancangan Kak, lebih semester susah lalu. ya? Enggak juga sih. Sebetulnya ini mata kuliah yang mengajarkan kalian menggambar sebetulnya. Lanjutannya Gamtek lah kalau menurut saya. Lanjutannya Gamtek. Soalnya kan yang dasar perancangan yang lalu kan ada analisa juga, analisa Ah, site, sampai ya, dana potongan, ya, drainase juga Pak. ya. Oke, ya mungkin ini lanjutan dari Gamtek dan studio perancangan gitu kan. Nah, tapi di sini fokusnya mata kuliah ini akan memfokuskan bagaimana cara menggambarnya gitu. Bagaimana menggambar hasil gambarnya itu sesuai dengan yang biasanya yang pada umumnya arsitek lanskap gunakan gitu. Nah, kalau untuk proses desainnya, proses mendesain, kalian itu lanjutannya ada di studio perancangan arsitektur lanskap 1 kalian ya, baru ya, sama Bu Cindy. Itu nanti ya kalian mendesain di situ, proses mendesainnya ada di situ. Gitu. Ini ada asistensinya juga Pak? Asistensi kalau sudah ada tugas nanti saya perlu nggak ya asistensi? Kayaknya sih enggak ya, nggak perlu diwajibkan asistensi. Kalau studio kan harus ya, kalau studio harus asistensi. Kalau ini enggak harus, tapi kalau kalian ada pertanyaan dan sebagainya atau perlu diskusi langsung, silakan hubungi saya dan janjian gitu ya. Gitu. Bahan-bahan nanti saya upload grup. Untuk buku mau kalian cari sendiri dulu lah ya. Kalau gimana? Upload aja di WA, di grup. Nanti ya. Soalnya kalau buku agak berat kan. Oke. Ini yang lain mana nih mukanya nih? Pengen lihat nih saya nih anak-anak lanskap yang baru. Padahal udah tahun pertama udah ketemu juga kita ya kan. Ada Mutiara, Sasi, Disa Pentaloka, Azura Cahaya, Andika Alnas, Arik Johar, Rima Nafila, Sevia Nurdina, oke, Febi Nurul Hasanah. Ini kalian berarti 9 ya, 9 orang. Satu lagi siapa ya? Satu lagi, nggak kelihatan. Lama. Oke. Siapa? Kayaknya abangan kelas. Yosel apa Yosel namanya Pak? Gitu Pak. Chris Yobel. Oh Yobel, ya. Nggak masuk dia. Suka-suka hatinya aja memang itu satu. Jangan dicontoh ya kawan-kawan. Oke, silakan aktifkan videonya. Saya mau print screen dulu untuk absen kalian. Sip. Semuanya on cam. Saya print screen 1, 2. Sip. Absennya sudah. Video recording sudah. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini udah lebih 2 menit ya. Mungkin 15.05 kita akhiri.
Nggak ada pertanyaan. Si bingung-bingung ya. Geleng-geleng Sasi. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau di apa namanya di luar jam perkuliahan ada pertanyaan silahkan di grup atau private chat juga nggak apa-apa. Tapi saya balasnya biasanya kalau lagi senggang. Kalau saya nggak balas, mohon maaf ya. Biasanya saya balasnya di malam hari kalau udah selesai kerjaan gitu kan. Kalau saya nggak balas berarti saya sibuk atau saya tidur gitu aja. Oke, absennya sudah. Saya akan upload materi ke grup. Lalu untuk rekamannya, recordingnya saya upload ke YouTube dan nanti linknya saya kasih aja ke kalian. Oke, terima kasih semua untuk pertemuan kali ini. Sampai di minggu depan. Belum ada tugas minggu ini, minggu depan baru ada tugas. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.